Ketemu lagi bersama kita, gue Bayu, Enda. dalam acara kita Bayu Enda Cuap-Cuap. Hari ini kita mau bahas berita-berita yang lagi yang lagi hot nih dari internet juga nih guys. Jadi Lagi panas. Jadi panas sih. Sama kayak di sini lagi panas. Lagi panas nih guys. Sumpah. Aslinya lagi mati guys. Lagi mati. Gak apa-apa lah ya. Lanjut. Oke, jadi kita punya dua versi nih ceritanya. Yang satu tuh yang bikin kalian tuh terharu, sedih, menyentuh hati banget ya. Dan yang satu lagi nih ya, bikin kalian gemes banget, ya kan, Bay? Ya, gemes, gregetan. Pokoknya bahasanya nih, yang satu nih kepahlawanan nih, ya kan? Yang satu lagi nih kayak penghancur. Tabrakin deh, Bay. Tabrakan. Wah, mampus. Ya, oke. So, tonton video kita. Jangan di skip supaya kalian tidak melewati setiap inti info yang tadi kita sampaikan. Oke. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol loncengnya, dan like, comment, and share. Ya, bantu-bantu kita ya guys. Oke. Oke, kita masuk. Mulai ya. Ini yang pertama berarti kita bahasnya adalah berita yang menyentuh dulu nih, menyentuh, bikin seneng, ya kan, bikin kita ngerasa, ih lucu, gitu. Kok lucu sih? Enggak lucu sih tadi. Oke, bye. Oke, so jadi ini beritanya dari Norwegia. Ya, Jadi dari Norwegia. ada anak bocah berumur 12 tahun. Oke, namanya adalah Hans Georg Elsen. Jadi ini dia tuh melakukan sesuatu yang unik. Iya, benar. Kalau gue bilang unik, kenapa unik? Karena dia ini nyelamatin adiknya dari serangan moose. Moose itu adalah rusa besar gitu. Jadi dan yang paling uniknya itu, yang paling menariknya adalah dia nyelamatin adiknya itu dari serangan moose ini pakai cara-cara yang ada di game RPG. Game keren. RPG World of Warcraft gitu. Oke. Kalau kalian pernah main gamenya, mungkin kalian bisa share di sini karena gue gak pernah main gamenya gitu. Tapi itu salah satu game RPG yang kayaknya butuh taktik-taktik gitu kan. Dan dia memakai taktik itu buat nyelamatin adiknya. Jadi kayak gini loh, jadi adiknya itu kan mau diserang sama si mus ini ya. Mus ini nih, si rusa besar ini. Terus dia pakai yang namanya taktik taunt. Taunt itu kayak mengejek si lawan kalau di di gamenya itu. Jadi dia ngejekin si rusanya itu supaya si rusanya itu fokus ke dia gitu. Kayak ngalihin perhatiannya supaya nggak fokus ke adiknya dia, jadinya berbalik ke dia di fokusnya gitu kan. Betul, jadi fokusnya itu balik ke dia. Jadi kan adiknya tuh mulai dijauhin sama Musa, jadi Musa tuh fokus buat ngejar si kakaknya ini, si Hans tadi. Terus si Hans ini lari. Saat dia ngerasa udah cukup jauh nih, adiknya udah bisa aman lah, dianggap aman itu. Dia pakai teknik yang lain lagi nih guys. Tekniknya apa coba? Pura-pura mati dong. Sumpah dah, dia pakai teknik ini adalah efek positif dari lo main game kalau gue bilang. Kalau kayak gini nggak apa-apa, bener kan? Nggak cuman cuma negatifnya aja yang lo dapat ketika lo bermain game. Ternyata banyak juga sisi positif yang bisa diambil oleh si anak-anak yang bermain game. Iya betul. Dan pas dia pura-pura mati gitu, jadi kayak rusanya tuh udah males gitu yang ngadepin objek yang mati gitu kan. Terus rusanya pergi, dia rasa udah aman, dia ngerasanya udah aman nih. Dia bangun terus dia pergi ke tempat adiknya, terus ngajakin adiknya pulang. Kan pinter banget kan? Pinter kan? Keren banget gak sih? Gue aja mungkin gak kepikiran buat kayak begitu. Dan ini bocah tuh kepikiran gitu. Gue kayak wow, it's amazing gitu. Gue kayak kalau ada kayak begitu langsung gue lemparin batu kayak atau apa kayak gue kabur. Gak kepikiran gitu gue untuk bikin hal seperti itu gitu. Bener sih, biasanya kita kalau nggak ngambil batu lari. Iya bener kan? Kalau ada kabur gitu. Ya kan? Terus mau ngapain lagi ya? Gue sih juga nggak. Gue ngerinya gini kalau gue ya. Gue ngerinya gini. Oke lah, gue ngalihin perhatian. Terus udah jauh nih, Bay. Terus gue pura-pura mati. Gue ngerinya
udah mati adalah gue makan aja. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Iya kan? Bukannya. Untungnya sih saya nggak tertarik dengan objek yang mati Iya gitu sih, kali ya, ini- gitu. Ya, Makanya gue bilang hoki juga. hoki sih gitu. Kalau misalnya ngejar dia harimau gimana menurut lo? Makanya ya kan begitu ngeliat udah mati ya udah Ya gue makan aja. bola apa aja sekalian gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya kan, makanya gue sebenarnya kalau misalnya pakai taktik yang pura-pura mati itu tuh kalau misalnya gue ya jadi itu bocah kayak nggak berani juga. Gue sih lebih prefer kabur kayak gitu. Tapi itu bisa diacungin jempol ya guys, karena Ya. itu menurut gue anaknya berarti emang pinter gitu, Pinter bisa sih, memanfaatkan ya. apa ya dia main game terus bisa dimanfaatin di dunia nyata sama dia Iya gitu. sih, bener banget. Anaknya cerdas sih menurut gue gitu. Dan aksi dia buat nyelamatin ada itu patut diacungin jempol sih. Baru gitu. superhero ya. Itu baru tuh superhero, ya kan? Oke, next kedua ada apa? Berita kedua datang dari sepasang kakak adik ya. Mereka ini saudara ya. Namanya Ryan sama Chad. Oke. Jadi si Chad ini dia itu harus transplantasi hati nih guys. Si Chad ini ya. Nah, ketika si Ryan ini denger saudaranya ini perlu donor hati, dia tuh kayak buru-buru periksain dirinya gitu loh. Siapa tahu tuh hatinya dia itu cocok buat si saudaranya ini. Iya, si dan Chad dia ini. katanya juga diam-diam kan? Iya, dia ngelakuin itu. periksain dirinya ini diam-diam tanpa sepengetahuan si Chad ini. Mungkin dia ini juga kali ya, kalau misalnya dia pikir mungkin kalau si Chad ini tahu pasti dia bakal dilarang dong sama Iya, si Chad ini. betul. Nggak tega juga kan pasti kan. Nah ternyata setelah hasil pemeriksaannya ini keluar, hatinya dia tuh cocok. Oh, berarti cocok gitu ya? Cocok. Karena kan ada juga kan sometimes walaupun kita saudara kandung tapi nggak cocok, gitu. Iya, ada juga yang kayak Ada yang nggak cocok gitu. Nah ternyata dia cocok guys. Dia cocok. Nah, begitu dia tahu kalau hatinya dia itu cocok, dia tuh kayak mempersiapkan diri dia gitu loh, supaya hatinya ini bisa siap Transplantasiin ya ke si Chadnya gitu. Cuman awalnya Chad itu menolak kan pas dia Nah, udah tahu. begitu si Chad ini tahu, Pas si dia Chadnya nggak tahu mau. dia tuh menolak katanya. Nggak tega. Nggak tega Nggak gitu. tega. Cuman keluarganya kayak memberi support ke Ke si si Chad ini dan meyakinkan juga akhirnya si Chad mau Ya, gitu. dan juga dia dapat dukungan juga dari para dokter. Betul. Keluarganya juga ya, maksudnya. Dan dari si Ryan-nya sendiri, Ryan-nya dia juga sendiri. support si Chad, ayolah Gitu. gitu kan, nggak apa-apa lah gitu kan gue saudara lo mungkin. Mungkin dia kayak gitu kali ya gitu. Kita nggak tahu lah bahasanya seperti apa. Iya, Gitu. ha-ha. Tapi akhirnya akhirnya operasinya dijalanin dan itu berhasil guys. Itu Berjalan operasi lancar. berhasil, jalan lancar. Dan 2 hari setelah operasi akhirnya si Ryan ini ya menutup mata untuk selamanya gitu. Tidak bangun-bangun lagi gitu. Sedih ya, maksudnya ini pengorbanan seorang saudara gitu loh, buat saudaranya lagi. Betul. Gitu. Sedih Dan banget si sih. Chadnya pun bilang dia masih suka ngerasain sakit dari hasil operasi tadi dan juga dia masih ngerasain. Jadi dia juga bisa ngerasain perihnya sakitnya gitu, kehilangan saudara dia gitu, saudaranya yang mau berkorban buat dia gitu. Ya sekarang jarang banget sih ya kayaknya kalau zaman gue lihat sekarang mana ada jarang saudara ya bukannya nggak ada gitu. Iya, jarang. Cuman jarang kayak zaman sekarang yang masih mau kayak begitu, saudara kandung kita sakit terus kita yang kayak rela memberikan biar aja gue Memberikan organ- yang gue organ yang tubuh meninggal loh gitu itu. kan, biar aja gue yang pergi tapi dia bisa hidup lebih lama lagi gitu, setidaknya organ gue ada hidup bersama dia gitu. Kayaknya udah jarang banget zaman sekarang. Karena kan banyak kan zaman sekarang ini orang-orang kebanyakan ya lebih mementingkan diri sendiri gitu. Iya betul. Makanya ini sedih banget sih, jarang soalnya. Ini termasuk aksi superhero juga loh guys misalnya. Iya, karena jujur aja ya gue pribadi sendiri pun kalau misalnya ada kayak gini gue pasti akan mikirnya berkali-kali pasti mikirnya gitu loh gitu, karena itu sebuah keputusan yang nggak mudah gitu, itu berat banget gitu, bahasanya lo harus merelakan hidup lo gitu untuk demi kehidupan orang lain gitu. Ya, benar banget. Kayak gitu. Jadi ini cukup diacungin jempol banget sih. Kalau misalnya ada banyak jempol di tangan gue kayak semua jempol yang gue Sampai kasih. sekaki-kaki nih kayaknya. Gitu. Karena ini emang benar-benar sebuah cerita yang benar-benar yang mengharukan dan pengorbanan banget sih. Pengorbanan banget. It's the real hero gitu lah. Ya, Ini tuh benar-benar the real hero banget gitu. Oke. Oke guys, next. Nah, kalau Berita tadi ketiga nih. nih, kok tadi yang 2 beritanya kita kayaknya ngasihnya kayak gitu guys, ini mengharukan guys. Kalau sekarang guys,
menggemaskan. Apa nih? Ini berita Lo memuaskan mau ya. menghujat silahkan. Silakan. Karena gue pun sebenarnya juga kesel sama hal-hal seperti ini. Sebenarnya kita pas tahu beritanya juga gemes banget ya gitu kan. Bikin panas juga, udah panas. Iya, makin karena- panas ini. Karena maksud gue tuh berita ini bener-bener berita yang sebenarnya udah banyak terjadi, Iya. ya dan kan? Kenapa lu ikut-ikutan juga jadi Cuman masalahnya kan kalau ini dilakukan dengan orang yang ya mungkin lo public figure atau lo seorang apa namanya influencer gitu-gitu kan. Nah, ini dia. Masalahnya Pasti akan langsung menyebar banget. iya, dan masalahnya ini. posisi mereka ini nih yang bikin berita ini cepat tersebar, cepat viral gitu Betul. ya. Cerita tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan tentang apa? Pelakor. Ya. Benar. Pelakor kan? Tahu kan pelakor apa? Perebut laki orang. Nah, betul. Tuh, pelakor. Ya. Jadi ini pasti udah pada nggak asing lagi ya. Ini berita datang dari mana? Karena tuh pas gue lihat internet, gue lihat YouTube, gue lihat ini tuh berita ada di mana-mana dan setiap apa ya nongol di beranda itu Iya. beritanya ini lagi Ini dan lagi. ya hampir semua apa ya maksudnya banyak youtuber yang juga membahas berita ini. Betul. Ya nggak sih. Dari siapa? Dari Pasti siapa? bisa Kan nebak kan? Siapa dong. lagi kalau bukan Jessica Jane, Eriko Lim, dan Listi Chan. Chan ya. Oke, jadi kayak gimana nih Bay beritanya Bay? Jadi mereka bertiga ini kan sebenarnya udah dalam satu circle Iya, kan mereka ini ya. satu circle ya. Satu circle sama-sama pemain game. Ya, jadi ya kalian kan? pasti udah tahu dong Jessica Jane ini adik dari Just No Limit, Just No Just No Limit. Limit ya, Ah. mantan pemain EVOS ya Oh, kan. betul. Kalau si Eriko Lim ini kan dia tuh mantan caster gitu ya. Mantan casternya, yang iya, orang yang hobi ngomentarin alur jalannya game dia, gitu. iya. Kalau si Listi ini kan dia tuh salah satu pemain ladiesnya EVOS ya. Iya. Dia posisinya apa Pemainnya sih? EVOS. Posisinya Dia apa sih? posisinya offlaner ya. Offliner ya. Iya, posisinya itu offliner. Nah, ya menurut lo ya tiga orang ini juga kan punya akun YouTube ya kan? Iya, mereka Punya akun YouTube bertiga pribadi, ini gitu. YouTuber, iya, YouTuber mereka bertiga juga. YouTuber gitu kan. Heeh. Nah, jadi cukup disayangkan ya sebenarnya ya, karena Betul. orang-orang ya begitu mereka apa ya, begitu salah satu bukan salah satu sih, salah dua apa? Salah dua. Dari mereka bikin kejadian yang kayak begini, otomatis nyebarnya juga cepat ya Betul kan. banget. Jadi Nah. tuh sebenarnya ceritanya kan si Jessica Jane ini udah cukup lama kan Nah. pacaran sama si Eriko Lim ini gitu. Iya. Sampai juga katanya dia udah sampai bikin ya namanya juga YouTuber ya, pasti bikin sesuatu biar viral, biar banyak viewers gitu kan. Ya kayak kita bahas orang kayak gitu kan. Curcol tuh jadi maksudnya maksudnya si kayak Eriko Limnya ini tuh udah pernah bikin video datang ke rumah kayak Minta izin ke mamanya buat ngelamar. buat ngelamar. Minta izin ke mamanya buat ngelamar si Jessica. Mereka ini pacarannya udah lebih dari setahun ya. Iya. Bahkan sampai waktu itu si Erikonya ini pernah tersandung terlibat kasus obat-obatan terlarang dan akhirnya masuk bui dan itu pun si Jessica masih nungguin. Tuh. Nggak setia banget gitu ya. Kurang baik apa? Kurang baik apa? Lu udah bikin masalah nih, lu masuk penjara. Banyak Cewek lo masih nungguin lu gitu kan, berharap lu nya mau berubah Iya, gitu. karena Terus kan si cowoknya ini juga bilang ya kalau dia bakal berubah gitu kan, otomatis si Iya. cowoknya ya kenapa gua nggak kasih kesempatan kedua gitu dan kan. itu Toh juga dia mau berubah. waktu dia bilang mau berubah juga dia bikin di YouTube channel juga kan. Iya, Iya kan? Oh, nggak salah gitu. aduh itu udah ditonton banyak orang Udah ditonton juga. banyak orang, ya kan lo bilang lo mau berubah. Taunya ya berubah sih lo jadi Power Rangers gue lihat. Jadi itu kocak ya, beberapa bulan setelah si Eriko ini keluar dari penjara, si Listi ini sering nginep lah di rumahnya si Eriko. ya kan, bilangnya itu mau bikin dengan alasan mau bikin konten YouTube. Jadi katanya si Listi ini minta bantuannya Eriko buat bantuin dia bikin konten YouTube-nya dia YouTube, ya. gitu. Terus cuman yang gue hebatnya adalah di sini si Jessica itu segitu percayanya ya, maksudnya mengizinkan Itu- ya walaupun itu sahabat lo gitu ya, walaupun Iya, itu sahabat sih. lo, tapi bisa segitu percaya mengizinkan si Listi ini Ini karena dia udah- nginap di rumah pacar lo yang notabene itu nggak ada siapa-siapa selain dia di situ gitu loh. Karena si Jessica ini mungkin karena
udah percaya banget juga ya sama si Eriko. Karena berarti gini, si Listi ini nginep di rumahnya si Eriko nih atas si Ijin si Jessica. Atas sepengetahuan si Jessica juga gitu kan. Cuman ya pastinya si Jessica juga gak nyangka kalau ternyata ya bakal kayak gini gitu kan. Ya mungkin si Jessica juga berpikir gini kali ya, apa namanya, ya Listi sahabat gue, ya gue yakin dia pasti gak akan begitu. Terus ya Eriko-nya juga udah janji dia mau berubah, ya gue yakin juga Eriko gak bakalan melakukan hal yang sama kan begitu ya. Cuman mohon maaf nih ya pemirsa, lo nih cewek cowok di rumah berduaan gak ada siapa-siapa, yang ketiga mah setan. Syaiton. Kok setan udah menggoda, ya Allah lu berduaan doang, ngapain lagi ya kan? Sumpah deh. Dan ini lucu loh ceritanya. Jadi tuh si Eriko tuh sempat bilang juga ya di story IG-nya dia kalau dia itu deket sama si Listi ini setelah putus dari si Jessica. Padahal kenyataannya mereka itu tuh udah deket selagi Eriko ini masih jadi pacarnya si Jessica gitu kan. Ya berarti ujung-ujungnya apa? Selingkuh dong ya kan? Iya. Ini nih yang gue gak suka gitu, maksudnya kayak lo kenapa sih gitu masih deketin cowok orang segitu nggak lakunya kak lo jadi cewek sampai nggak ada lagi yang mau sama lo, sampai lo harus ngambil pacar orang, benar. Ya kan, sampai lo harus ngambil apa namanya laki orang gitu kan, segitu nggak lakunya. Ya. Kasian banget gitu kan maksudnya. Masalahnya kan ini berimbas banget loh guys. Jadi setelah kejadian ini tuh branded banget kan imbasnya tuh, kayak misalnya si Eriko Limnya tuh subscriber di YouTube tuh turun drastis gitu. Dari yang 3, berapa juta itu tiba-tiba langsung jadi tinggal 2, segala macam gitu loh. Gitu kayak ya kan pendapatan lo jadi berkurang cuy gitu loh. Dan si Listinya juga gimana tuh? Si Listinya ini lebih parah lagi kalau menurut gue ya. Dia dipecat dari brand ambasadornya dia ya, dari EVOS, terminated. EVOS langsung ngambil keputusannya cepet banget deh itu kayaknya. Dan si Jessica dan si cowoknya ini, si Eriko ini juga balas-balasan ini baik, balas-balasan story IG sampai akhirnya si Jessica ini ngebales. Mungkin dia, ya gue tahu si Jessica ini baik, maksudnya cewek baik gitu ya, mungkin ya siapa sih yang nggak kesel diginiin sampai akhirnya dia bisa nampilin video yang benar-benar bikin si Eriko ini udah skakmat, nggak bisa balas-balas. Kartu mati guys. Kartu mati. Cuma videonya mereka berdua gitu ya, berduaan sama videonya si Eriko sama si Listi ini ya. Cuman kita sayangnya nggak bisa nampilin videonya di sini guys, karena kayaknya kita nggak ada hak lah gitu buat nampilin apa namanya video-video. Iya betul. Video ini, gitu, itu bukan urusan kita gitu. Iya, dari sini cuma pengen bacain beritanya sama ngejulitin aja udah. Iya gitu. Dan kalau untuk story IG-nya mungkin kita bisa tampilin ya ini. Kalian bisa lihat nih kayak gimana story IG-nya. Iya. Intinya guys, lo jangan ini deh, apa jangan sosokan, apa bukan sosokan sih jatuhnya, ya maksudnya kayak kalau emang lo nggak laku ya sabar aja udah gitu loh, nggak usah sampai harus ngambil pacar orang gitu. Bukan buat cewek doang nggak sih, buat cowok juga banyak kok yang kayak begini gitu, yang pembinor gitu. Kalau cewek lapor ya, kalau cowok itu pembinor udah bini orang. Tawa lo kan cowok bay. Ya tapi gue gak pernah kayak begitu cuy. Ini makanya gue kesel banget sama cowok-cowok yang kayak begitu. Maksud gue, lo udah punya pacar, yang boyo apa namanya fokus sama pacar lo gitu loh. Gak usah macam-macam, gak usah apa namanya mendua-mendua kayak gitulah gitu. Nih yang kayak begini nih yang bikin cewek-cewek tuh bilang jadinya cowok tuh semuanya sama gitu, sosok buaya. Kalau kayak begini mulu, kapan gue dapet pacar, boy? Jadi kasihan nih Bayu, tolong cariin pacar dong buat gue jadi emosi. Tapi nih ya, yang lebih parahnya lagi ya, ini kalau menurut gue, aduh, ini cowok sebenarnya otaknya kemana ya gitu kan?
Nih, jadi si Jessica itu sempat ke rumahnya si Eriko nih. Dia itu mau ngambil barang-barangnya yang ketinggalan di rumahnya si Eriko. Nah, waktu jadi si Jessica nih udah ngambil nih ya ceritanya barang-barangnya di rumahnya si Eriko ini. Begitu dia mau pulang, si Eriko ini sempat-sempatnya loh nahan si Jessica, ngajakin minta balikan. Sedangkan ya, situasinya nih ya, dia itu ngumpetin cewek lain di kamar mandi dia. Aduh, gimana sih? Lo ngajakin cewek lo balikan, iya, tapi lo ngumpetin cewek. Ngumpetin cewek lain di kamar mandi. Itu maksudnya otak lo kemana gitu kan? Lu yang bener aja gitu loh. Gue kayaknya otaknya udah pindah deh, gue ngerasa. Gue ngerti Gue lah. tau nih, Bay. Chipnya geser, Bay. Iya. Ya, Sumpah, ini keterlaluan banget loh kalau makanya. ini yang bener Lo minta aja. balikan tapi lo cewek yang lainnya lo umpetin. Sebenarnya kita nggak mau menghujat ya, cuman ya kalau misalnya kalau dari gua, dari si cowoknya ya lu udah salah karena lu selingkuh gitu kan. Iya, gergetan banget sih gue gitu. Sama gue juga, ya ampun, bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya lu udah dapet cewek yang bener-bener perhatian Yang sama baik. lu gitu, yang baik, yang rela nungguin lu waktu lu dalam keadaan susah gitu. Yang kan. mau maafin kesalahan lo Sia-siain. tuh. Sampai ada gue denger statement, tau gak lu baik? Apa? J for Justice. Hah? Sumpah. J for Justice ini maksudnya. Oh, bukan ngerti untuk Jessica. Ya, ngerti Sumpah. gue. Ya Allah. Sumpah ya. Netizen zaman sekarang ya. Nggak ada Kalau duanya. udah ada gosip mah, udahlah netizen tuh udah paling juara, paling terdepan kayak Yamaha, udah. Selalu terdepan. Bikin kuat-kuat tuh udah kan. Bikin kata-kata yang kamu pasti bisa, semangat kakak ya, netizen banget itu ya Allah. Sumpah ada parah banget. Sumpah ya guys. Ini berita-beritanya cukup ini ya. Di satu sisi ada berita-berita yang mengharukan, di satu sisi lagi benar-benar ini berita yang ini sih gue benar-benar gemes Iya, kayak. betul. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin masalah pelakor kayak gini, bukannya itu juga istrinya Will Smith? Oh iya. Istrinya Will Smith Gua juga hampir kan? lupa, satu lagi ini ada berita nih guys, datang dari istrinya Will Smith, Jada Pinkett Smith. Nah, jadi dia ini ternyata dia ini ada main sama seorang rapper Yang namanya August. August. Ternyata mereka ini ya kenalnya ya udah cukup lama dan mereka dikenalin sama anaknya si Jada dong. Dan ternyata mereka tuh jadi deket. Padahal bedanya jauh nih, si Jada sama si August ini bedanya 21 tahun. Sedih banget gak sih? Padahal si Jada ini sama Will Smith udah married tuh selama 23 tahun. Ya gila sih. Bahkan mereka itu sempat berlibur bareng. Jadi keluarganya Will Smith sama keluarganya si August ini sempat berlibur bareng gitu. Karena si Will Smith pikir si August ini temannya si Jada gitu kan. Diajakin lah liburan. Padahal nggak taunya apa, Bang. Selingkuhan. Pebinor ya. Wah, ini pebinor nih si Augustnya. Ya ampun. Nih yang lebih ngerinya lagi ya. Ini sih buat gue ini ngeri ya waktu dengernya. Si Augustnya ini sempat minta izin ke Will Smith kalau dia Izin mau, apaan? kalau dia mau ngejalin hubungan sama si Jada. Ada cowok minta izin ke lu buat macarin cewek lu rasanya gimana sih? Pasti shock lah si Will Smithnya ini kan, gak nyangka apa-apaan gitu. Lu nyalain api lu, kalau begitu mah namanya gimana sih? Iya makanya sampai katanya tuh si Augustnya ini bilang kalau dia itu minta izin kayak gitu tuh karena si Will Smith sama si Jada ini prinsip pernikahan mereka adalah open marriage. Dan ini pernyataan ini dibantah oleh Will Smith ya guys ya, mereka nggak open marriage ternyata ya ampun. Itu tuh kayaknya ya si Augustnya ini cuma nyari sensasi karena dia mau ngeluarin album baru. Oh, Iya, biar jadi terkenal, biar viral duluan, Biar jadi laku ya albumnya. laku. Jadi itu dia pakai ngomong-ngomong kayak gitulah. Nah ini juga nih yang gue males nih sama orang-orang yang pengen terkenal tapi dengan jalur yang cepet. Jalur cepetnya apa? Bikin masalah. It's time to stop, okay? Bikin sesuatu yang nggak sesuai pada tempatnya. Nah itu gue nggak suka. Kalau lo emang pengen terkenal, lo buktikan dengan karya lo lah. Iya, jangan. Bukan dengan viral dengan lo jadi apa? Tapi Macarin ya. bini orang, macarin Minta nasi izin orang, pula, minta ya izin kan? pula. Ya Allah, otak lo kemana sih? Ya Sumpah Allah, deh. gue nggak ngerti lagi dah. Aduh, ini sih miris ya kalau menurut gua. Kok bisa ini minta izin. Cuman ya pada akhirnya memang si Jada sama si Will Smith ini kayaknya mencoba untuk rujuk kembali gitu. Mereka juga sampai ikut konsultasi dan apa namanya?
pokoknya kayak treatment supaya gimana sih kayak memperbaiki hubungan tuh seperti apa. Karena nih si Will Smith ini sempat shock dan nggak mau ketemu atau ngobrol atau berbicara sama si Jada ini ya, gimana sih lu digituin gitu kan. Tapi kan juga si Jadanya bikin statement juga kan katanya. Oh iya, sebentar, gue lupa statement. Ini sih statementnya cukup buat gue wow banget ya, hebat banget kalau misalnya lu bikin statement kayak gini nih. Gue bacain ya guys ya, statementnya dari si Jada. Don't ever let your husband stop you from finding the love of your life. Terus buat apa lo nikah? Nah, Pertanyaan gua sekarang adalah buat apa lo nikah? jadi kan berarti dia, ya memang dia udah niat selingkuh dan dia bangga dengan itu sampai dia bikin ini quotes ya, dia sampai bikin quotes kayak gini dong. Iya kalau lo pengen main-main ya lo nggak usah nikah dong kalau kayak begitu. Nah, Ya apa kan? maksudnya dia nggak berpikir anaknya, dia punya anak gitu ya. Jadi dia nggak berpikir nanti anak gue bakalan berpikir apa tentang gue gitu kan. Sejada ini nggak berpikir kayak gitu. Maksudnya dari sudut pandang si anaknya ini, dia nggak takut apa kalau misalnya anaknya tuh jadi apa ya, menganggap dia seperti apa ya kan. Iya sih, Atau nanti betul, anaknya betul. bahkan takutnya mengikuti jejak si ibunya. Tahu ya. Ngeri ya. juga kalau misalnya kayak gitu ada. Karena kan sometimes anak juga kan melihat orang tuanya juga. Iya, kan mencontoh. Mencontoh orang tuanya. Contoh dari orang gitu. tua kan. Makanya ini kalau menurut gue, kenapa ya orang-orang zaman sekarang suka banget gitu kan? Iya gitu. Pebino, pelakor banyak banget. Gini guys, jadi menurut gue adalah gini. Buat lo, mau cewek atau mau cowok, kalau lo emang udah punya pasangan, yaudah lo fokus aja sama pasangan lo Iya, gitu loh. benar. Jangan main hati sama yang lain gitu. benar. Sekali lo nanam api, sekali lo buka api ini ya kan lo nyalain api ini ke yang lain gitu. Ya udah habis semuanya gitu. Itu lo makanya orang banyak bilang kan jangan bermain-main dengan yang namanya api gitu. Ya buat cowok-cowok, Heeh. lu jaga dong mata lu, ya ampun. Buat Pantang cowok. ngeliat yang bening dikit, udah geser tuh biji mata. Tahu. Susah, heran deh gue bener. Maksudnya gini, kalau lo mau nyari yang perfect nggak bisa cuy. Serius gitu Setiap loh. orang pasti punya kekurangan. Ah. gitu kan. Mau secantik apapun ceweknya, mau seganteng apapun cowoknya, pasti ada aja kekurangannya gitu loh. Buat Jadi kalau cewek-cewek juga gitu, loh, buat cewek-cewek jangan kegatelan juga gitu kan. udah tahu Udah tahu. ini orang punya pacar, ya lo nggak usah lo deketin lagi. Temen lo sendiri lagi ya nggak usah kan? baper-baper, apalagi teman lo sendiri. Lo sendiri, perasaan ya lo di kan? mana, woi? Dan lo cowok kalau lo udah punya pacar, ya kan? Jangan coba Hargain lagi, cewek lo, jangan hargain. lihat-lihat yang lain, hargai perasaan cewek lo. Ya. Duh, gua tuh kesel banget sama cowok-cowok kayak begini. Lo bikin kesan Sebenarnya kesel. image cowok tuh jadi bener-bener kayak seolah-olah bener begitu semua gitu loh. Padahal nggak semua cowok seperti itu. Nah, benar. Sumpah, gergetan gak sih? Gue boro-boro kayak begitu, pacar aja susah dapat. Tuh, kesel gua. Tolong aja ini Bayu dicariin pacar. Sumpah deh. Kesel gue. Si Bayu, ya Allah. Oke guys, jadi itu tadi ya berita-berita yang lagi yang bikin panas, Panas. dan juga yang bikin sedih segala macam. Maksudnya kita hari ini kita bikin kayak dua versi gitu ya guys ya. Jadi ya nggak semuanya yang bikin panas, nanti takutnya lo kebakaran gitu kan. Iya. Biar cukup kita aja yang kebakaran di sini panas. Udah kayak sauna cuy, seriusan. Ini sumpah, serius ya. Ini di sini AC-nya lagi mati, ini udah kayak sauna, ini panas Oh, banget, iya. sumpah. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian punya berita-berita yang lagi apa ya? Yang lagi on fire. Lagi on fire, iya bener lagi on fire gitu ya. Kalian boleh kasih tahu kita. Betul. Boleh share di komen atau kirim ke bayuendacuap-cuap@gmail.com. Okay. So guys, thank you for watching. And kita pamit dulu. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, bunyiin tombol loncengnya, di like, comment, and share. Okay. Sampai ketemu di video Sampai ketemu di kita video berikutnya.